Berapa orang tadi? I guess Tadi ada sekitar 6 kayak. Ini sekarang udah bisa di-record ya? oke. Udah aku Mungkin mulai gue tunggu rekamannya. dulu, mungkin kayak 20. Mungkin gue tunggu dulu 2003 mungkin. Oke, Sampai semuanya kayak lebih banyak gitu kali ya, Fir. Ya nggak sih, Fir? siap. Oke. Oke, udah 20.03. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Hipertiroidisme adalah keadaan di mana tiroid sekresi hormon T3 terlalu banyak. Sehingga apa? Oke, kita kembali mereview apa sih fungsi hormon T3. Fungsi hormon T3 adalah metabolisme. Untuk laju metabolisme. Kalau T3 tinggi, jadi gini, ya, kalau T3 tinggi, maka metabolisme juga akan tinggi. Dan apakah metabolisme tinggi itu penyebab dari bradikardi? No. Penyebab dari bradikardi adalah metabolisme yang kurang. Jadi, fungsi hormon T3 sebagai hipertiroidisme sebagai penyebab dari bradikardia itu salah. Ini kita ganti aja ke merah. Salah, bukan hipertiroidisme. Hipersekresi adrenalin. Oh ya, ini tidak, jangan, ini tidak, gue sedikit kasih penjelasan ya. Karena kelenjar tiroidnya membesar, guys. Sehingga apa? Metabolismenya apa? Kita harus oke. Kita langsung next aja ya ke hipersekresi adrenalin. Jadi adrenalin adalah hormon yang digunakan saat aktivitas yang tinggi. Bisa kayak bukan aktivitas tinggi ya. Bilangnya gimana ya?
Ya, mungkin bisa digambarkan seperti itu. Jadi seperti berlari, bertarung, itu akan memicu sekresi adrenalin. Gitu. Alhasil akan mensekresikan gula dan menghentikan enzim pembentukan gula dalam sel, atau namanya apa ya, Bu? Kalau nggak salah, glikogen sintase namanya. Glikogen sintase. Oke, apa penyebab dari sekresi gula oleh adrenalin? Gula dalam darah akan meninggi dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dan lagi, metabolisme tubuh yang tinggi bukan penyebab bradikardi. Gitu guys. Jadi yang B juga salah guys. You get it guys? Gimana guys? Paham atau ada yang sedikit bingung, atau kalau ada yang mau ditanya boleh boleh chat. Very much appreciated kalau misalnya ada yang mau nanya. Oke, kayaknya sangat clear ya. Gampang kan ya? Ya. Oh ya, masih ada ini ya, sorry. Aktivasi saraf simpatik. Oke, jadi kan aduh sorry salah. Ini gua kasih space ya, biar enak aja. Jadi ada dua jenis saraf dalam respon untuk respon tubuh, yaitu parasimpatis dan simpatis. Jadi ada dua jenis saraf ya guys. Untuk parasimpatis itu apa fungsinya? Parasimpatis adalah lebih ke melemahkan tubuh atau relaksasi. Seperti contohnya seperti apa ya? Gini guys, contohnya itu seperti mengalirkan darah ke tubuh, dalam tubuh organ ya, darah dalam organ tubuh, sehingga apa? Sehingga kan darah kan yang berisikan panas gitu kan ya, darah kan panas ya, itu tetap bersirkulasi di dalam tubuh aja, jadi melakukan retensi panas dalam tubuh gitu lah. Terus apa lagi ya? Konstriksi pupil. Oke, mungkin itu aja. Dan ada juga simpatis. Adalah respon dalam tanda kutip respon fight dalam stres. Seperti dilatasi pupil. Tahu pupil itu apa guys? Pupil itu mata. Apa sih yang hitam itu guys? Dilatasi pupil juga itu. Dilatasi pupil. Oke ya. Terus enggak. Nah, oke.
Oke, bisa gini. Salah. Ini buat taruh sini ya. Di atas pupil itu bisa kayak gini, guys. Ini kurang jelas ya gambarnya. Oke, gua ulang lagi. Nah, seperti salah satu pupil dan juga salah satunya adalah sekresi adrenalin. Nah, sekresi adrenalin kan ya, salah satu respon dari saraf simpatis. Dan kalau kita lihat lagi nih di sini apa? Adrenalin malah menyebabkan metabolisme tubuh yang tinggi. Dan tentu bukan penyebab bradikardi, guys. Jadi yang D salah juga. Hiperplasia sel kromafin. Apa itu sel kromafin? Kromafin. Ada yang tahu sel kromafin apa? Ada yang tahu sel kromafin itu apa, guys? Oke, ternyata ya. Never mind. Jadi sel kromafin adalah sel pankreatik yang pankreatik, sorry. Sel adrenal di organ adrenal untuk sekresi adrenalin. Sekresi adrenalin lagi, guys. Adrenalin, kalau kita kembali lagi ke sini, adrenalin literally hormon yang digunakan untuk aktivitas tinggi yang menyebabkan metabolisme tubuh tinggi, dan metabolisme tubuh tinggi bukan penyebab bradikardi. Jadi salah lagi, hiperplasia sel kromafin. Salah. Hipotiroidisme. Kita lihat hipotiroidisme, guys. Hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah sekresi kurang dari hormon T3. Dari hormon T3 karena kelenjar tiroidnya mengecil, guys. Oh iya, gue lupa di sini bilang ya. Sel kromafin, di sini bilangnya hiperplasia sel kromafin. Hiperplasia itu apa? Hiperplasia adalah jenis tumor sehingga lebih banyak sel, itu guys, banyak sel. Lebih banyak sel kromafin berarti apa? Lebih banyak adrenalin. Paham, guys? Alright. Oke, hipotiroidisme sekresi kurang dari hormon T3 karena kelenjar tiroidnya mengecil. Tadi fungsi T3 apa? T3 itu oke. T3 membuat apa? T3 membuat metabolisme tinggi. Tapi kalau kurang, yang ada malah metabolismenya rendah. Kalau metabolisme rendah, artinya apa tuh? Metabolisme rendah adalah hipotiroidisme. Jadi T3 jadi hipotiroidisme adalah penyebab dari bradikardia. Oke, guys, paham, guys? You good? Oke. Gua anggap itu sebagai oke. Next. Oke. Di sini kita ditanya, tipe sel apa yang menyebabkan kondisi di atas? Sini ya. Kondisi di atas itu apa? Tadi kita kan sudah tahu ya. Kondisi
di atas yang dimaksud kondisi di atas adalah RDS, yaitu kurangnya surfaktan. Gitu guys, kurangnya surfaktan. Penyebab dari RDS, respiratory distress syndrome, RDS. Kurangnya surfaktan. Nah, di sini pertanyaannya, sel apa yang membuat surfaktan? Nah, sel alveolus guys, sel alveolus membuat surfaktan. Tapi sel alveolus dibagi menjadi 3 lagi guys. 2, sorry guys. Sel alveolus dibagi menjadi 2. Tipe 1, tipe 2. Guys, berdasarkan feeling kalian tipe 1 apa tipe 2 yang membuat surfaktan? Coba berdasarkan feeling kalian atau berdasar ingat kalian nih. Ingat kalian atau secara feeling kalian yang sekresiin alveolus, yang sekresiin surfaktan itu mana? Tipe 1 apa tipe 2? Secara feeling atau secara ingatan? Tipe 2. Apa? Tipe 2. Oke, tipe 2. Yakin? Buat surfaktan kan? Oke. Well, really? Tipe 2? Tapi ingat gue tipe 2 itu bukan, bro. Tipe 2 adalah sel alveolus yang iya nggak sih? Oh iya, sorry guys, lu bener. Yang mensekresikan surfaktan. Dan tipe 1 sel alveolus apa? Yang membuat apa sih? Yang memfasilitasi difusi oksigen ke jaringan kapiler paru-paru. Ya, paham? Jadi kalau di sini dari sini kelihatan udah kelihatan ya, kira-kira di sini mana jawabannya? Ya, bener banget yang D. Sel alveolus tipe 2. Tapi sebentar ya guys, mungkin mau sedikit cross check dulu ya. Sebentar guys, hold up. Atau mungkin kita langsung cek aja sini kali ya. Langsung kita cek di Google. Sel alveolar tipe 1 dan 2. Oh iya, benar kan. Tipe 2 itu tuh kok. Oke, guys, benar guys. Tipe 2 itu yang memproduksi surfaktan, tapi sel alveolus tipe 1 itu sebagai window-nya. Oke, jadi gini guys. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya tipe 1 adalah sel, bukan sel sih. Tipe 1 adalah ya sel yang menjadi jalan masuknya atau keluarnya gas ke dalam kapiler. Sedangkan tipe 2 adalah sel yang menjadi let's say bilangnya office boy-nya atau maintenance-nya. Maintenance ini kan ya? Maintenance. Ya, sehingga tipe 1 sel alveolus 1 tetap terjaga, tetap terawat. Ya, itu mudahnya guys. Tadi surfaktan tahu apa fungsi surfaktan tadi? Ya, benar banget. Ngurangin tensi di permukaan membran tipe 1. Gitu ya. Oke. Paham? Oke. Nah,
Mamalia berkantung adalah contoh dari fauna apa? Ini tuh kita lagi ngomongin apa? Kini tuh kita tuh lagi ngomongin jenis fauna di Indonesia. Jadi ada berapa jenis fauna di Indonesia? Jenis fauna di Indonesia. Oke. Jenis fauna di Indonesia yaitu Asiatis, Australasia, dan juga peralihan. Mereka dipisahkan oleh apa? Mereka dipisahkan oleh yang namanya garis Wallace dan Weber. Nah, sini ya. Oke, kalau ini langsung di spesial aja ya. Nah, ini guys. Jadi gini, garis Wallace, garis Weber. Wallace itu antara Kalimantan Jawa dan juga Sulawesi. Lalu Indonesia Timur itu garis Weber itu memisahkan Indonesia Timur dan juga Sulawesi, gitu ya. Jadi di baratnya garis Wallace ada fauna Indonesia Barat, atau kita kenal dengan fauna Asiatis. Australasia itu ada di fauna Indonesia Timur. Peralihan apa? Peralihan itu di antara apa sih? Di antara fauna Australia dan fauna Asia. Fauna Australia dan fauna Asia. Jadi ini dalam mixnya guys. Mixingnya itu ada di fauna Indonesia Tengah. Oke. Kita langsung ke ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya fauna Asia. Apa itu ciri-cirinya fauna Asia? Biasanya ini primata guys. Primata atau kera. Biasanya fauna Asia itu terkenal tuh sama keranya. Kayak contoh apa? Kayak contoh itu kayak orang hutan atau monyet. Dan juga biasanya ada mamalia gitu guys, seperti harimau Sumatera atau gajah Sumatera, mamalia besar. Guys, halo guys. Oke, sorry. Memiliki sifat Australia dan Asia. Itu sifat dari peralihan. Itu sifat dari peralihan memiliki sifat Australia dan Asia. Sifat Australia itu gimana guys? Sifat Australia itu sebentar ya. Oh ya, itu biasanya mamalia berukuran kecil. Mamalia itu kecil-kecil guys, berukuran kecil. Dan juga mamalianya itu biasanya marsupial. Apa itu marsupial? Hewan berkantung. Itu marsupial guys. Tahu hewan arboreal tuh hewan arboreal? Namanya hewan arboreal nggak sih namanya? Enggak sih, itu kita nggak usah bahas itu lebih dalam situasi dulu ya. Mungkin tuh ada kurang dari hewan di hutan nggak sih? Hewan boreal adalah hewan. Ya, boreal. Hewan yang ya, nggak benar. Tadi benar, Yonatan. You right. Hewan yang di hutan-hutan, tapi lebih tepatnya itu di pohon-pohonnya. Itu hewan boreal atau arboreal ya namanya. Mungkin kalian bisa cari lagi nanti aja. Oke.
Jika kita tahu ya Australia gimana sifatnya, sifat Asia itu gimana. Coba kita cari. Yang berkantung, mamai berkantung tuh contoh dari fauna. Itu contoh dari fauna mana? Betul banget, dari fauna Australia. Australasia sih tapi. Oke, aman kan ya? Oke, langsung next. Kita cari. Nah, urutan kaki arthropoda yang benar dari tubuh punya kaki. Jadi arthropoda apa? Arthropoda adalah sebuah kelompok atau adalah sebuah filum atau kelompok yang memiliki exoskelet bukan dia ciri-ciri arthropoda. Ciri-ciri arthropoda itu apa ya? Kita cari dulu ya. Ciri-ciri arthropoda. Oh ya, gini ya. Kita ini ya, memiliki tubuh bersegmen. Tahu tubuh bersegmen artinya apa? Artinya terbagi-bagi dan memiliki exoskeleton. Dan ini agak hafalan sih ya. Dan urutan kaki arthropoda adalah, kita cari ya. Jadi urutan kakinya itu adalah gini guys. Coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan juga pretarsus. Saat ini kurang bagus gambarnya. Nah, ini bagus nih. Ini sebenarnya sih, sorry guys, ini kurang bisa ngenalar, tapi ini hafalan sih. Ini hafalan. Ini benar-benar hafalan. Mau gak mau. Dan urutan kaki arthropoda adalah pertama dari coxa, ke trochanter, ke femur, tibia, dan juga ke pretarsus. Coxa itu paling ujung di sini, yang nempel ke antara tubuh dan juga ke kakinya. Oke. Berarti kalau gitu, apa yang di sini jawabannya 13? Oke, berarti yang coxa, trochanter, femur, tibia, tarsus, dan juga ke pretarsus. Jadi yang A. Aman guys? Be good? Oke, good. Lanjut. Nomor 16. Berikut enzim yang bekerja pada pH dengan OH-nya apa nih? OH-nya lebih besar dari 10-7. Oh, artinya apa nih OH lebih besar daripada 10-7? Betul banget. Arti dari OH nih guys, ini masih jadi. Kok kecil gini sih? Ini caranya nggak ada? Nggak? Aneh ya? Gini sih. Adalah basah. Ya. Tahu kan kenapa basah? Ini kimia sih guys, kimia. Mungkin gue nggak bakalan terlalu banyak gara-gara ini adanya di kimia ya. OH dan juga H+, gitu ya guys. OH H+ tuh adanya di kimia. Oke guys, itu dulu ya. Oke. Jadi artinya di sini kita ditanya, berikut enzim yang bekerja pada pH basah atau pH yang di atas dari 7. Mana nih ya guys yang kira-kira pH-nya basah? Oke, jadi kita mendingan kita eliminasi aja ya. Eliminasi dan eksplanasi. Menjelaskan. Enzim renin itu apa? Enzim renin adalah enzim yang digunakan untuk mencerna protein susu di lambung saat kita masih bayi. Dan ini adalah enzim asam. Enzim asam ya guys, renin itu. Jadi bukan satu of course.
Jadi kan gara-gara di itu ya di lambung ya jadikan asam gitu ya. Jadi ini bukan renin. Jadi renin bukan jawaban kita. Ingat ya guys, kalian di biologi ada renin yang N-nya 1 sama renin yang N-nya 2 ini. Itu dulunya enzim tapi dulunya beda. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian nemu renin ini sama renin yang 2. Hati-hati guys. Amilase. Amilase adalah enzim yang memecah amilum. Pecah amilum menjadi glukosa. Ada di mana? Betul sekali. Ada di mulut. Ya, amilase itu ada di mulut guys. Dan apakah mulut kita asam atau basah? Mulut kita relatif lebih ke basah. Walau gak basah-basah banget, tapi kita lebih ke basah daripada asam. Jadi amilase termasuk ke enzim yang basah. Lipase. Dan tripsin langsung aja ya, lipase tripsin. Enzim lipase itu memberi dari apa? Enzim yang mencerna lemak menjadi trigliserida dan asam lemak. Ada di mana? Betul banget. Ada di duodenum, or also known as di usus halus. Usus halus. Tapi disekresikan di mana? Dan dari siapa? Dari pankreas. Lipase itu gua langsung itu ya, kalian hafal aja ya. Lipase itu adalah enzim yang basah. Enzim yang basah. Tripsin. Lalu ada tripsin. Tripsin itu apa? Tripsin itu mencerna apa? Tripsin itu mencerna apa guys? Ya, benar banget. Amino. Menjadi amino. Kenapa? Dari pepsin jadi asam amino nggak sih? Tripsin, iya ya. Apa peptida? Ya ya, betul. Jadi peptida. Gimana tahu Nathan? Gimana? Duodenum. Tahu. Ya, sama. Pokoknya dari pankreas. Betul. Dan ini sama kayak lipase guys. Sama kayak lipase guys. Tripsin juga enzim yang basah. Ini kalian tuh ya hafalin aja ya. Jadi gini guys. Biasanya enzim dari pankreas adalah enzim yang basah. Itu guys, itu kalian ingat-ingat aja ya. Sedangkan enzim lambung, enzim yang asam. Itu seringnya gini guys. Kalau misalnya kalian punya sulit ngafalinnya gitu, kalian ingat aja nih guys. Enzim pankreas itu basah, enzim dari pankreas itu basah, enzim lambung itu asam. Lalu ada pepsin. Pepsin itu mirip kayak tripsin. Seperti tripsin, tapi letaknya di di lambung. Jadi ini basah atau asam? Betul banget, ini tuh asam. Jadi 5 itu bukan termasuk enzim yang bekerja pada pH dengan OH min lebih dari 10 negatif 7. Oke, gitu ya. Oke, langsung ke nomor 18. Tahu ini apa? Tahu ini apa, guys? Ya, oke. Jadi ini kita sedikit bahas anatomi manusia ya. Jadi kalau kita sedikit bahas anatomi manusia, mungkin lebih enaknya kalau kita cari gambarnya aja ya. Cari gambar yang ada namanya nih. Tulang radial.
Masih ya? Tulang manusia juga nih ya, tulang manusia. Enggak, ini kurang enak nih tadinya. Ini nih, kayaknya bagus nih. Nah, aduh, sorry. Sorry guys, hold up, sebentar guys. Oke, gue taruh di sini ya, gue taruh di docs ya. Oke, ya udah, kalau gitu kita aku cari lagi ya, barangkali yang bagus nih. Mana ya yang bagus ya? Oke, kayaknya ini bagus semua ini. Oke, jadi anatomi manusia itu gini guys. BTW ini tulang apa? Tulang apa nih, tahu guys, ini apa? Ini tuh tulang, iya, ini tuh tulang ulnar. Tapi sini ada dua nih. Wah, coba dong ya, ulnar. Tapi apa dari arti dari apendikular dan juga aksial? Apa beda dari apendikular dan aksial? Bisa dijelaskan dari gambar yang satu ini. Apendikular versus aksial. Jadi gini, aksial itu termasuk dari pinggul sih namanya, sakrum ya. Oh, dari coccyx, pokoknya dari tulang belakang, terus tulang interkostal, tulang rusuk, dan juga tengkorak. Itu tulang aksial. Sedangkan yang apendikular itu adalah yang di luarnya. Jadi gue aksial ya. Aksial sama dengan tulang interkosta dan tulang interkosta, terus tulang belakang dan tengkorak. Lalu apendikular adalah tulang yang di luar tulang interkostal dan tengkorak. Dan apakah ulnar di sini? Ulnar di sini itu adalah aksis apendikular. Iya, apendikular. Kenapa apendikular? Gara-gara apendikular itu yang di luar tulang interkostal, tulang belakang dan tengkorak. Sini kan kelihatan ya di luar. Oh ya, tapi gimana nih cara ngafalinnya? To be honest, kalian tuh harus ngafalin gini. To be honest ya. Tapi gue punya cara gampang sih. Ngebedain mana radial, mana radial, mana yang ulnar. Radial itu di sini tuh, kalau kalian tuh radial itu kena ke ibu jari. Radial itu ada di ibu jari. Terus ulnar itu di luar ibu jari gitu ya. Dalam. Ulnar itu di luar ibu jari, kalau radial itu ibu jari. Ingat aja, kan biasanya di sini ada nggak yang olahraga sama Pak Gatot? Olahraga sama Pak Gatot, OR-nya. Di sini isinya anak A sama anak semua ya. Anak A sama anak B semua ya. Ya udah, berarti semuanya pada Pak Gatot. Kan Pak Gatot kan suka bilang gini ya, kalau misalnya disuruh cek nadi dulu ya. Di situ kan kalian dibilangin nggak kalau misalnya ceknya di kayak di arteri radial gitu bilangnya, arteri radial. Nah, arteri radial itu kan di sini ya. Nadi kan ada di sini nadi ya, nih. Yang di sini nadi. Kira situ sini. Nah, itu ingatnya sih. Kan ingat aja Pak Gatot bilang cek arteri radial itu adanya di sini. Dan ingat, berarti tulang radial itu yang sini nih. Itu sih, mungkin gue kurang jelas, tapi ya itulah. Kalian harus ngafalin sih, kalau ini sih, gue gak bisa kasih shortcut. Kadang tidak ada shortcut guys. Kadang-kadang garis yang paling lurus adalah garis yang paling lurus kadang-kadang. Gak ada shortcut. Mari guys, minum.
Nah, jadi ini soalnya ngeceritain kalau ada orang yang jatuh dari pohon, dibawa ke rumah sakit, dan ternyata dia nggak bisa ngegerakin tangannya, tapi dia bisa dia nggak bisa, ternyata ia tidak, apa nih, tidak dapat menggerakkan tangannya, namun ia masih bisa menggerakkan tangannya. Jujur sih, ini bonus ya, ini bonus. Tapi gue mau ngejelasin dulu saraf aferen dan juga saraf eferen. Mungkin isi maksudnya ini kali ya, bisa menggerakkan tangannya, tapi ia masih bisa merasakan tangannya. Itu kali ya maksudnya. Mungkin kita anggap ya kali gitu ya. Oke, jadi ada dua jenis saraf, dalam hal sensor dan motorik, aferen dan eferen. Aferen fungsinya apa? Fungsinya adalah merasakan sensor. Eferen itu apa? Fungsinya menggerakkan otot. Kurang lebih seperti itu. Ingat aja, biasanya gue ngingetin gini. Eferen adalah efektor. Efektor itu kan memberi efek ya. Nah, yang memberi efek itu kan otot gitu loh. Seperti itu sih, bilangnya sih ya, mudahnya seperti itu. Jadi, ya kalau di sini bilangnya, kalau ia tidak dapat menggerakkan tangannya, tapi ia bisa merasakan tangannya, itu artinya apa tuh? Betul, artinya eferen dia itu masih bisa. Sorry, aferen dia masih bisa, tapi eferennya nggak bisa, gara-gara tidak bisa menggerakkan tangannya. Jadi gue bilang ya, tidak bisa gerak dengan eferen, tidak bisa merasa sama dengan aferen. Kok tidak bisa gerak? Tidak bisa gerak tuh sama dengan eferen, gitu ya. Oh ya, kalau tidak bisa merasa sama dengan kerusakan aferen. Jelas, guys? Jadi, mana nih? Ayo guys, mana guys? Kan tangannya lumpuh ya, tapi masih bisa rasa. Ya, berarti yang B dong. Yang B, bravo. Saraf eferen Adi lumpuh. Gitu, guys. Oke, langsung ke nomor 22, 23. Persoal lagi ya, guys. Coba kita cek ya. 22, 23, 24. 33 ada soal. 5 soal. 6 soal. 7 soal. Ayo guys, 7 soal lagi guys. Semangat guys. Atau mungkin kalau di jam 9 mungkin kita bubar aja guys. Mungkin kalian sudah capek, sudah les. Oke, tapi ini berhubungan dengan sirkulasi darah. Oh itu ya, Kak. Ambil gambar sirkulasi darah dulu ya guys dari Google. Sirkulasi darah. Sini coba dulu ya. Nah, ini dia. Gambar sirkulasi darah seperti ini guys. Ini tuh gambar sirkulasi darah. Mungkin ini agak complicated, tapi gini guys. Ventricle kiri. Ini ingat guys. Atau mungkin kita bisa cek di anatomi jantung kali ya. Anatomi jantung. Ya.
Jadi yang seperti kalian tahu, ada berapa jenis sirkulasi darah di manusia? Ada 2 jenis sirkulasi ya. Sistemik dan pulmonal. Sistemik, pulmonal. Dari jantung kiri ke seluruh tubuh. Kalau pulmonal, dari jantung kanan ke paru, dan balik ke tubuh. Oke, Fir, siap, Fir. Tadi itu nanya itu ya. Oke, Fir, aman, Fir. Boleh, Fir. Oke, sistemik dari jantung kiri ke seluruh tubuh. Nah, mungkin dari sini kita udah bisa lihat ya, ada 2 jenis sirkulasi ya. Mungkin kita bahkan nggak usah pakai gambar ini, guys. Dari sini kita tahu nih, dia punya masalah ejeksi jantung ke seluruh sistemik tubuh. Kira-kira mana nih yang bermasalah? Oh ya, gue lupa. Di jantung ada 4 bilik. Ventrikel kiri kanan, dan juga atrium kiri kanan. Nah, ventrikel kiri fungsinya apa, guys? Ventrikel kiri fungsinya adalah mengirimkan darah atau mempompa darah ke seluruh tubuh. Itu, guys. Sedangkan ventrikel kanan mengirimkan darah atau mempompa darah ke paru-paru. Ke paru-paru. Atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Ntar ya, gue akan anatomi jantung ya. Kurang lebih anatomi jantung kan gini ya. Oke guys, sedikit aja guys. Kalian tahu gak guys, mana yang lebih tebal? Ventrikel kiri atau ventrikel kanan? Betul, ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Kenapa? Karena ventrikel kiri lebih tebal dari ventrikel kanan karena membutuhkan lebih banyak tekanan untuk mendorong darah. Gitu guys, paham guys? Oke, thank you guys. Oke, nomor 23. Habis itu nomor 24. Habis itu ada nomor 33. Kini kita nyampe nomor 33 aja guys. Kalau enggak, nomor 4 deh. Bagas adalah seorang binaragawan. Buset, Bagas. Sagap. Bagas adalah ini. Oke, jadi Bagas tuh melakukan gerakan seperti ini. Ini gerakan apa? Ya, ini tuh namanya gerakan flexing. Oke, kita cek ya gerakan flexing ya. Gerakan fleksi, ekstensi. Nah, gerakan fleksi ekstensi nih guys. Oke, kita screenshot aja guys berarti. Ini ya, fleksi ekstensi guys. Fleksi itu, ingat ya, gini kadang-kadang ingat aja guys, fleksi itu kan sombong ya. Fleksi itu kan, terus ada gerak-gerak fleksi nih. Gerak fleksi itu kan berarti kan bicepnya itu ya, jadi gede gitu ya. Nah, itu fleksi gitu loh. Otot gede itu sombong gitu kira-kira. Tapi kita bahas secara biologi aja. Fleksi.
Artinya otot tuh menarik atau melipat. Ekstensi, kayak namanya. Otot memanjang. Tapi di sini juga ditanya guys, hubungan kinerja. Hubungan kinerja otot. Itu ada dua. Antagonis dan sinergis. Otot antagonis itu contohnya gampang banget nih guys. Bicep dan tricep adalah antagonis. Kenapa dibilang antagonis? Saat satu berkontraksi, satunya berelaksasi. Jadi gini guys, lihat gini. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya dua-duanya berkontraksi, yang kan nggak bisa menarik ya nanti ya. Seperti itu sih guys. Gampang sih ya kalau bisa kalian ngevisualisasinya kan ya. Lalu ada otot sinergis. Otot sinergis tuh contohnya apa ya? Contohnya itu banyak sih. Contohnya itu ada di paha. Sebenarnya bukan paha sih. Ini sebenarnya agak susah sih cari contoh otot sinergis. Gara tuh biasanya mainnya tuh udah ke anatomi gitu guys. Otot sinergis itu guys. Bentar guys, gue buka catatan dulu ya. Otot sinergis. Tapi intinya kan otot sinergis adalah otot yang bekerja sama. Sinergis adalah otot yang berkontraksi searah. Ya, gitu ya guys. Biasanya, biasanya ada di sendi bahu. Biasanya ada di sendi bahu. Biasanya ada di mana lagi ya? Sendi bahu aja sih yang gua catat. Biasanya di sendi bahu. Mungkin kalian kalau mau cari silakan guys. Mungkin di sini ada yang mau nambahin gimana contoh otot sinergis atau mungkin Nathan. Oke, mungkin Nathan juga nggak tahu. Is okay Nathan. Oke, jadi kan bicep tricep kan tipe yang antagonis ya. Jadi di sini tuh fleksi yang antagonis mana? Yang B. Aman guys? You good? Oke, kayaknya semuanya aman. Nah, ini nih. Mungkin ini mau nggak guys jadi soal terakhir atau mungkin kalian masih pengen nambah? Oke, mungkin 24 tuh berarti soal terakhir ya guys sepertinya. Oke, jadi kita ngebahas tentang yang namanya bakteri. Ya, bakteri. Jadi bakteri apa? Di sini di bakteri itu ada bakteri dapat dikelompokkan ke gram positif dan gram negatif. Iya kan? Bakteri dapat dikelompokkan ke gram positif dan gram negatif. Itu. Tapi apa sih bedanya gram positif dan gram negatif? Apa bedanya gram negatif dan gram positif? Yaitu pada struktur membran dan struktur dinding sel bakteri. Jadi gini guys, lihat ya. Agak lemot nih. Nah, ya. Bentar ya guys. Sorry, agak lemot dulu.
Nah, ini nih, gram positif, gram negatif seperti ini, guys. Dan gram positif apa? Kalau gram positif, bakterinya akan memiliki struktur peptidoglikan yang tebal. Jadi peptidoglikan itu apa? Peptidoglikan adalah penyusun dinding sel. Jadi kalau gram positif, lapisan gram positif seperti ini. Dinding sel, terus membran sel. Nanti itu ya, mungkin kalian kalau pengen tahu kenapa disebut positif sama disebut negatif, kalian bisa cek, guys, pewarnaan gram. Jadi ini dari pewarnaan gram, tapi gara-gara mungkin karena waktu kita terbatas dan nggak cukup, mungkin kita langsung skip aja ya. Lalu ada juga lapisan gram negatif, yaitu dinding sel, ada dinding sel dan membran sel juga. Tapi gini, guys, memiliki membran sel di luar, membran sel juga di dalam, dan dinding sel yang tipis. Jadi ibaratnya gimana? Ibaratnya kayak lu makan sandwich dan di dalam itu ada smoke beef. Ada smoke beef tipis. Bayangin kalau lapisan gram positif itu bakterinya itu punya telur, terus kayak ada telur gitu. Tapi telurnya itu dilapisin sama smoke beef gitu lah. Jadi kan paling murahnya kan smoke beef ya, smoke beef. Tapi kalau gram negatif tuh ibaratnya tuh kayak lu makan sandwich. Makan sandwich itu kan apa sih, smoke beef di dalam dan luarnya itu ada roti. Jadi gitu. Ibaratnya rotinya itu adalah membran sel dan juga smoke beef itu adalah peptidoglikannya. Gitu, paham nggak, guys? Nah, gitu, guys. Itu bedanya struktur gram negatif dan struktur gram positif. Nah, kita cari nih ya strukturnya nih. Kita lupain aja ya sama S layer, O antigen, lipoposakarida. Pokoknya ini kita lupain aja. Kita cek aja langsung ke strukturnya. Sini kan berarti kan ada membran dalam, membran luar, dan juga peptidoglikannya di tengah. Berarti ini apa? Ada yang tahu kalau misalnya membrannya ada membran luar, ada membran dalam, dan tengah-tengahnya ada peptidoglikan, berarti apa? Itu? Iya, betul banget. Betul. Ini jawabannya adalah gram yang kagak positif dong. Ini adalah gram negatif. Kenapa gram negatif? Gara-gara peptidoglikannya di tengah dan juga ada membran di antara keduanya gitu. Cara ngingetnya gitu aja ya. Oh ya, mungkin bisa lah kalau kita sedikit bahas prosedur dari pewarnaan gram. Pewarnaan gram nih, pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu seperti ini, guys, kira. Pewarnaan gram. Pertama, bakteri diberi senyawa warna kristal violet. Lalu ada iodin, guys. Diberikan iodin glukol. Agar kristal violet dapat menempel. Nah, tapi plot twist-nya, hanya bisa menempel pada peptidoglikan yang tebal. Siapa yang punya peptidoglikan yang tebal? Betul banget. Yang punya peptidoglikan yang tebal itu adalah yaitu gram positif bakteri. Gitu. Jadi makanya gram negatif itu gak bakal nempel. Terus diberikan
alkohol yang akan melunturkan iodin lugol. Jadi di sini bakal gimana? Di sini tuh dalam mikroskop kelihatannya bakteri gram positif akan berwarna ungu dan yang tidak positif atau yang negatif tidak berwarna. Tapi kita bisa kasih warna bakteri, guys. Bakteri negatif dengan diberikan safranin. Yang dapat mewarnai dapat mewarnai bakteri gram negatif. Mau tahu kira-kira kayak apa dalam aslinya, kayak secara praktis? Nah gini guys, gram staining. Ya, lihat ya guys, gram negatif, gram positif itu kira-kira seperti ini guys, lihat ya. Oh ya, gue cari yang lebih bagus ya. Nah gini, kira-kira gram negatif tuh kalau di mikroskop tuh seperti ini, dan gram positif dalam mikroskop tuh kayaknya seperti ini. Jelas gak guys? Oke guys, mungkin tuh cuma yang gue pengen ngomongin. Itu mungkin ada yang mau bertanya. Maybe guys, you wanna ask or something? Oke. Oh ya guys, BTW gue mau nanya deh guys. Di sini ada nggak guys yang di sini mau masuk SITH mikrobiologi? Enggak ada ya? Oke, mungkin gue random banget ngomongnya. Oke, mungkin gara-gara IT nobody yang pengen nanya, ya kan? Atau ada di sini yang mau nanya? Aman Gue kayak. hitung aja. Oke, aman ya? Semuanya pada aman? Aman no. Oke, karena semuanya udah pada gak ada yang mau nanya dan sepertinya sudah jelas, mungkin gue tutup hari ini ya, tutup ya. Oke ya, gue izin tutup ya guys. Mungkin boleh Firman yang nutup nih, yang pemilik X-Session nih. Nggak apa-apa, kamu aja kayak. Silakan. Oke, baik, terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah merelakan waktunya. Gue tahu banget di sini anaknya rajin-rajin semua, gue tahu bener. Yang udah rajin-rajin sampai jam 9 di sini pengen dengerin sesama temennya ngejelasin soal TKA yang katanya akurat itu ya. Tapi intinya cuma bilang terima kasih dong sih, itu bilang dari gue. Mungkin kita semua bisa berdoa dulu terlebih dahulu ya untuk mengakhiri ini, karena kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa, kita melewatinya dengan doa gitu guys. Oke guys, doa dulu guys, doa dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan guys, karena kita itu makhluk yang lemah. Di saat kita itu meminta cuma ini aja ya Tuhan, yang ini aja yang Tuhan, itu artinya kita sombong guys. Gara-gara mau bagaimanapun, mau melakukan hal terkecil pun semua karena Tuhan guys, karena Allah. Jadi selalulah minta kepada Tuhan, selalulah minta kepada Allah. Itu pas hari ini guys. Karena apapun yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah. Kita bertemu hari ini adalah atas izin Tuhan guys. Mungkin itu dari gue. Mungkin Firman ada mau nambahin? Cukup Kay. Oke cukup. Oke Fir, boleh Fir, end call-nya Fir. Oke siap. Terima kasih guys. semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih banyak juga untuk Kay yang udah menyempatkan dirinya untuk mengajar di X-Session hari ini. Firman ya, yang lagi berjuang di astronomi ya guys. Doain Firman ya guys. Doain ya guys. Terima kasih guys. Selamat malam. Ya. Oke guys, thank you. Terima kasih.